tertulis dalam Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal yang ke-55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sudah ketemu ya? Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita melihat belakangan ini, ya 3 bulan belakangan ini paling tidak gambaran dunia, ya kita sudah melihat jelas bagaimana gambaran dunia yang sedang kita tinggali, ya gambaran dunia di mana kita hidup, ya. Sebenarnya hari-hari ketika kita menikmati waktu demi waktu, bagi saya pribadi begitu, adalah hari-hari di mana kita sedang berjumpa dengan Allah. Adalah hari-hari di mana Allah sedang menyatakan siapa dirinya. Mengapa hari-hari ini menjadi pernyataan di mana Allah menghadirkan dirinya ke tengah-tengah dunia ini? Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita melihat bahwa ternyata Allah hadir di dalam setiap situasi. Allah menyatakan dirinya, apakah itu situasi yang sukacita, ya, atau apakah itu situasi yang sulit sekalipun saat yang kita alami saat ini, bahkan seluruh dunia, ya. Bagaimana kehidupan kita sedang diperhadapkan, seperti apa Allah yang mau kita pahami. Bagaimana dunia ini, situasi-situasi yang sulit mengajarkan kita belajar banyak hal. Orang yang mungkin belakangan ini terbiasa dengan hal-hal yang manual, begitu ya, hal-hal yang secara langsung tatap muka, tapi harus diajarkan untuk melalui virtual, ya, untuk melalui hal-hal yang secara dunia maya, secara online, begitu. Kita belajar untuk bagaimana kita bisa masuk ke dalam aplikasi-aplikasi yang terbaru supaya pelayanan tidak berhenti. Orang-orang yang melayani Tuhan berusaha menghadirkan Allah di dalam situasi sulit ini sekalipun. Allah sedang mengajarkan banyak hal kepada kita. Sebenarnya kita dibalik rasa sedih, begitu ya, dibalik rasa yang khawatir, tapi kita jangan lupa ada rasa syukur yang juga harus kita nyatakan. Mengapa kita bersyukur? Adalah karena Allah tidak pernah tidak hadir dalam situasi apapun.
Kita umatnya, anak-anak pilihannya, diajarkan bagaimana kita di dalam menjalani situasi-situasi yang sulit ini supaya kita bisa survive. Perekonomian begitu mengkhawatirkan, bahkan dunia dikatakan minus 6 sampai 7,6% pertumbuhannya. Itu minus, bukan plus ya. Ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Tapi apakah dengan kondisi dunia yang seperti itu kita tidak bisa melihat Allah sedang hadir? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat, sebelum kita masuk kepada beberapa poin yang ingin saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama sekali kalau kita lihat ayat 1 itu begitu jelas. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya pada saat itu kepada bangsa itu? Nabi Yesaya sedang bicara kepada umat pilihan Tuhan. Nabi Yesaya sedang berbicara kepada umat yang mengenal Allah. Tetapi mengapa mereka dikatakan sebagai orang-orang yang haus? Tetapi mengapa dikatakan mereka sebagai orang-orang yang tidak punya uang? Mengapa dikatakan mereka sebagai orang-orang yang lapar dan tidak punya daya apa-apa untuk membeli makanan? Padahal ini adalah umat pilihan Tuhan. Padahal ini adalah umat yang mengenal Allah. Apakah kita merasa bahwa diri kita juga sebagai umat-umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, kita secara tidak langsung juga masuk ke dalam kondisi ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang terkasih, berarti kita sedang mengalami hal yang sama. Kalau kita masih bisa membaca firman Tuhan hingga pada saat ini, itu adalah bukti bahwa Allah sedang berbicara dari generasi ke generasi hingga saat ini. Tidak ada yang menghalangi. Oleh karenanya firman ini bukan lagi hanya untuk umat itu pada saat itu. Bagi kita semua, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang menamakan dirinya orang-orang yang mengenal Allah, kita disebut sebagai orang-orang yang haus. Kita disebut sebagai orang-orang yang tidak mempunyai uang, orang-orang yang membutuhkan makanan. Ya, kita belajar dari situasi saat ini. Mungkin Allah mau sampaikan melalui situasi ini. Kita lihat di berbagai tempat, di berbagai daerah, di berbagai negara, begitu mudahnya orang kembali kepada Bapa ya, kalau orang yang percaya ya, kembali meninggalkan dunia ini. Begitu mudahnya orang meninggalkan dunia ini, selesai dari dunia ini. Apa yang mau dikatakan? Apakah dunia ini bisa memuaskan kita? Apakah dunia ini bisa menjawab kehausan-kehausan yang sedang kita alami? Apakah dunia ini bisa menjawab kelaparan-kelaparan yang sedang melanda dunia dengan tanda-tanda ekonomi yang semakin merosot? Tapi kita bukan mau mensyukuri kemerosotan ekonomi, justru kita mau berdoa supaya ini pulih. Tapi kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa mengatakan bahwa dampak ini tidak bisa mengena kepada saya, bahwa dampak ini tidak akan kena efeknya kepada saya sedikit pun. Kalau kita boleh hidup di dunia hingga saat ini, kalau kita boleh hidup menikmati nafas hidup itu, maka kita mau tidak mau dipaksa untuk menikmati keadaan ini, dipaksa untuk belajar mengenal Allah di dalam situasi ini. Bapak Ibu yang terkasih, tidak masalah ya seberapa lama kita atau seberapa hebat kita di dalam pengenalan kita kepada Allah. Tetapi apa yang ingin disampaikan, ada beberapa hal yang sangat penting. Siapa sebenarnya manusia? Siapa sebenarnya kita di hadapan Allah?
Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tadi sudah melihat bagian itu, kita adalah orang-orang yang haus. Kita adalah orang-orang yang tidak mempunyai uang. Ya, ibu ada bangun, ada bayar di dompet cuma, ya. Ada uang di dompetku, ada uang di tabungan, ada uang di ATM, ada uang di CU, gitu ya. Apakah uang yang begitu yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu yang terkasih? Kenapa Allah melalui nabinya mengatakan bahwa mereka umat itu tidak mempunyai uang, tidak mempunyai makanan? Makanan apa itu? Kehausan apa yang disampaikan di sini? Kehausan, kelaparan, uang yang dimaksudkan di sini bukanlah sesuatu yang bersifat materi, duniawi yang seperti kita pahami. Karena itu tidak akan pernah memuaskan hidup kita. Saya sering bertanya kepada diri saya sendiri. Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang kedua adalah manusia adalah orang-orang yang merasa mampu tetapi sebenarnya tidak. Itulah yang dikatakan di ayat 2 itu begitu jelas. Saya minta kesediaan satu orang baca bagi kita ayat 2. Tidak ada satupun hal yang dapat saya banggakan dalam hidup saya lagi. Di saat itulah saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Dan satu pertanyaan besar akan muncul. Apakah masih saya tetap bisa berserah? Iya, jadi ada kategori pembedaan manusia. Tadi jenis manusia yang pertama adalah manusia yang memang tidak punya apa-apa pun sama sekali, begitu ya. Tapi kemudian yang kedua, kategori yang kedua adalah manusia yang merasa mampu memiliki sesuatu, merasa kaya, merasa hebat, tapi itu pun dia salah memahami hal itu. Bapak Ibu terkasih, itulah karena dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ya, kalau mungkin kita masih ingat beberapa saat lalu ada banyak tiruan-tiruan ya, beras plastik gitu kan. Ada yang masih pernah ingat itu ya, beras plastik, tiruan berarti ya. Ada mungkin roti-roti palsu. Ini mungkin hampir gambarannya bisa kita lihat, tapi tidak seperti itu ya. Itulah yang dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Kenapa? Karena kita merasa, karena umat itu merasa mereka memiliki kemampuan mendapatkan materi-materi yang membuat kebutuhan mereka tercukupi, yang membuat kebutuhan hidup mereka akan terpenuhi, seolah-olah Allah tidak diperlukan lagi, seolah-olah Allah tidak ada gunanya lagi. Inilah yang terjadi pada kondisi umat itu pada saat itu. Tetapi kita melihat di dalam poin yang pertama ini, siapa kita, siapa manusia di hadapan Allah, adalah manusia yang tidak berdaya dari dirinya sama sekali. Adalah manusia yang mutlak membutuhkan Allah dan harus berjumpa dengan Allah yang memiliki kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bukankah Allah ini adalah Allah yang begitu mengerti hidup kita? Bukankah Allah yang sama yang ketika Nabi Yesaya bernubuat atasnya adalah Allah yang juga menyampaikan berita ini kepada kita? Itulah dikatakan Allah tidak meninggalkan kita. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Ada perbedaan yang sedang disampaikan di sini, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika manusia hanya memikirkan sesuatu yang bersifat materi fisik duniawi ini, Allah menawarkan sesuatu yang tidak akan binasa. Allah menawarkan sesuatu yang bersifat kekal, yang dunia ini tidak bisa berikan. Pencarian di dunia ini, kita sedang ziarah, kita sedang berjalan di dunia ini dalam pribadi kita masing-masing,
berusaha mengenal Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu dalam waktu-waktu apapun, bukan saja ketika kita mendengar firman Allah, memang utamanya, primernya adalah ketika kita baca firman Allah, kita berjumpa dengan Allah itu. Tetapi secara praktis di dalam hari keseharian kita, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita bekerja, ketika kita bercanda dengan teman-teman kita pun bisa berjumpa dengan Allah di dalam hal-hal yang mau dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, itulah sebabnya Allah katakan, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi perjumpaan dengan Allah ini adalah gambaran bagaimana kita sedang ada di dalam suasana makan bersama. Dalam Wahyu pun itu akan dikatakan ya, di dalam kitab Wahyu. Ketika Allah mengetok pintu hati kita, bukalah supaya Allah masuk ke sana, ke dalam hati kita, ya, dan makan bersama-sama dengan kita. Suasana yang digambarkan adalah suasana ketika Allah menyajikan sesuatu yang tidak bersifat fana, sesuatu yang tidak bersifat akan binasa. Memang ya, kita tidak bisa pungkiri kalau kita masih hidup di dunia ini, hal-hal materi pasti kita perlukan ya, pasti dong. Hasil lawan tak mau jualan boras kan gitu. Apa yang kita makan kalau nggak ada beras? Pasti ya. Apa yang kita minum kalau tidak ada air? Jadi semua kita perlukan. Tetapi jangan lupa itulah gambaran supaya kita akan belajar terus-menerus dari situ. Ternyata hal itu terbatas gitu. Ada hal yang lebih kekal. Itulah kenapa kita nggak bisa cuma makan sekali langsung kenyang terus. Ya. Karena mungkin kita tanya gitu dalam hidup kita ya, seluruh itu pertanyaan-pertanyaan simpel ya, pertanyaan-pertanyaan sederhana. Tapi mungkin kalau ditanyakan, namun sudah puasa simpel ya, penting itu. Kenapa setelah kita makan ya, setelah kita minum, setelah itu lapar lagi, katakanlah 5 jam, 6 jam setelahnya lapar lagi kan dia, ya, haus lagi. Nah minum anggur ini saya kan, anggur neraka. Jadi ada kehausan, kelaparan. Mungkin Tuhan bilang asa di boto, asa manusia aja usianya. Biar belajar dari situ. Itu nggak bisa memuaskan untuk selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita pasti mengalami keadaan sulit. Kita sudah melihat gambaran. Dunia pasti mengalami keadaan yang sulit ya. Sulit ya. Kita sudah melihat situasi itu kan. Keadaan sulit itu terlihat. Mungkin itu Tuhan mau katakan. Ya. Nah ibarat kamu lagi mungkin ibu tidak ada. Dan kalian lihat bahwa sudah Bapak Ibu saudara-saudara saksikan saudara seiman betapa dunia berjuang untuk memulihkan keadaan ini, keadaan sulit belakangan ini. Bahkan seorang Presiden Jokowi yang jarang marah pun senyum kan gitu biasanya. Tapi belakangan ini beberapa hari yang lewat marahnya jelas, supaya rakyat ini tidak ada yang mati. Itu begitu. Supaya rakyat ini jangan keduluan jadi korban baru bantuan sampai itu apalagi gitu. Pun ini adalah cara-cara Tuhan supaya kita makin menyadari keterbatasan kita, supaya kita makin menyadari kita sepenuhnya harus menemui Allah di dalam tempatnya yang kudus. Kita harus berjumpa dengan Dia yang bisa memuaskan kehidupan kita. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih. Siapa kita di hadapan Allah? Saya harap jelas bagian itu, Bapak Ibu yang terkasih. Kita adalah orang-orang yang terbatas, haus, lapar, membutuhkan topangan sepenuhnya daripada Allah. Yang kedua adalah
siapa Allah. Ya. Kami bisa serahkan hidup Jangan hanya kita kenal kan. Setelah kita kenal siapa diri kita, maka kita kenali siapa Allah kita. apapun yang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sejak ayat pertama sudah disampaikan. mau berserah kepada Tuhan. Ada tawaran di sana. Terima kasih Tuhan. Hai semua orang gitu ya. Kalau deklamasi mungkin bisa dideklamasikan ini ya. Siapa yang dekat deklamasi? Si Ira mungkin. Hai semua orang, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Dan perjuangan Tuhan apa ini? Betapa baiknya Tuhan itu. Ketika kita berusaha mencari jalan keluar di dalam keterbatasan itu, Allah memperkenalkan siapa dirinya. Allah menunjukkan siapa dirinya, bahwa Dia adalah Allah yang peduli akan kebutuhanmu, peduli akan kebutuhan kita, peduli akan kekurangan keterbatasan kita. Coba emang murah rumah dogi dalam hati kita masing-masing mungkin ya. Tapi ini pun adalah dalam nuansa kita belajar mengenali Allah itu. Begitu gampang memang menyampaikan ini, nggak susah. Tetapi ketika kita ingin menghidupinya, inilah pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang perfect, sempurna, tapi kita sedang menuju ke sana. Itu sebabnya Allah katakan, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Iyalah, di mana tuh di mata ini? Dia Allah. Apa yang bisa kita bayarkan kepada Allah? Apa yang bisa kita persembahkan yang terbaik sekalipun bisa membayar kasih karunia Allah, bisa membayar kebaikan Allah yang tidak ternilai. Dengan apa kita bayar? Dengan apa kita beli? Kalau kita lihat, Mazmur mengatakan begitu jelas bahwa seluruhnya kepunyaannya. Efrata itu kepunyaanku, kan? Semua punya Tuhan. Jadi dengan apa mau kita bayar? Dia adalah Allah yang memiliki seluruhnya. Dia adalah Allah yang menguasai dunia ini. Dia adalah Allah yang menguasai bumi ini. Maka datanglah kepadanya. Dia adalah Allah yang sedang memanggil saya dan saudara-saudara sekalian. Sedang memanggil kita bersama-sama supaya kita melihat, menikmati perjumpaan dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, itulah kenapa saya katakan dari sejak awal, bagi saya pribadi, tiap-tiap detik waktu kita, tiap-tiap menit waktu kita, tiap-tiap jam adalah perjumpaan kita dengan Allah. Allah sedang mengajarkan kita dari setiap tindakan-tindakan yang Dia kerjakan di dalam hidup kita, seolah-olah kita bebas dari diri kita sendiri, seolah-olah kita bisa melakukan apapun tanpa kontrol Allah. Tapi sebenarnya Allah tahu apa yang kita kerjakan, karena kita bukan robot. Kita diciptakan bukan seperti robot. Kita memiliki kehendak bebas, tapi bebas yang bagaimana? Bebas yang bertanggung jawab. Lalu yang terkasih, itulah Allah kita yang pertama, Allah yang peduli, Allah yang tahu apa yang kita perlukan, lebih dari yang kita pikirkan. Allah yang peduli akan dunia ini. Jadi jangan pusing ketika banyak orang mengkhawatirkan atau banyak orang memperdebatkan, ya, betulkah Allah ada, betulkah Allah hadir dalam situasi ini? Itu pikirannya aja yang salah. Ya, dia belum menemukannya, dia belum berjumpa dengan Allah itu. Gitu kan ya? Malu-malu bahwa memang itulah iman kita ya, bahwa di dalam perjumpaan kita dengan Allah, kita yang katakan di dalam setiap situasi apapun, Allah peduli pada kita. Yang kemudian adalah Allah adalah hidup itu sendiri, ya. Allah adalah hidup itu sendiri. Begitu jelas disampaikan di ayat 3 itu. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku,
dengarkanlah maka kamu akan hidup. Jadi kalau nggak kita dengar, mulut tabigi akan dibatai. Kalau kita tidak mendengarkan firman-Nya, kalau kita tidak mendengarkan Allah itu, karena Dia adalah hidup, maka kita tidak akan hidup. Sekalipun kita hidup, bolak-balik ya kata itu. Sekalipun kita hidup di dunia ini, kita nggak hidup. Kita sedang berjalan menikmati hidup yang fana. Kita sedang berjalan menikmati hidup yang menuju kebinasaan. Tapi kita bersyukur, saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang sudah berjalan menuju kehidupan yang kekal. Mau sama ini, saya main riset juga, bukan ya? Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang disampaikan Allah. Allah itu adalah Allah yang peduli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah itu adalah hidup itu sendiri. Kalau kita sedang mempersoalkan apa yang akan kita pakai, apa yang kita gunakan, bagaimana masa depan, ini memang pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul ya. Secara pribadi juga pada saya, kita nggak bisa hindari itu ya, pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kemudian kalau kita baca bagian ini, ya, inilah maunya, harusnya yang kita hidupi ya. Supaya di dalam hidup kita itu kita tidak sedang meragukan apa yang dikerjakan Allah. Supaya di dalam kehidupan ini kita tahu bahwa Allah itu sendiri. Kalau kita sudah berjumpa, tadi saya sangat terkesan ya dengan pernyataan si aneh begitu ya di dalam kesaksian tentang tahunnya. Jangan sampai saya hidup ya, saya tidak mengalami pertumbuhan yang Tuhan inginkan. Itu ya, kira-kira begitu tadi ya. Persisnya nggak tahu karena kan versi aneh. Jadi itu sangat bagus ya, sangat bagus di dalam kemudian ya kiranya aneh Tuhan terus taruhkan di dalam hati ya, bahwa itulah sebenarnya tujuan hidup kita ini, Bapak Ibu yang terkasih. Seperti awam kita akan menemui titik buntu di mana kita tidak melihat mungkin jawaban di sana sini, kita mencari jawaban di sana sini. Seandainya, tapi Tuhan bilang, ya, seandainya saya harus berada puasa di lilin keadaan saya kehilangan ya. segala-galanya dalam Seperti apa yang disampaikan kepada tidak ada lagi harapan. Rasul Paulus. Tidak ada Kenapa lagi kau kejar-kejar aku gitu ya? Tidak ada lagi Di dalam pertobatannya. dan tidak ada satupun hal yang dapat saya banggakan. Allah saya lagi. adalah Allah yang peduli. Saat itulah saya mengalami Allah adalah Allah hidup itu sendiri. dan satu pertanyaan Itulah sebabnya dikatakan pada kalimat selanjutnya, masih aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu berharap hanya pada menurut Sang kasih setia yang teguh berasal dari Tuhan. yang kujanjikan kepada Daud. Ya, Lord, janji bahwa Daud ini adalah bukti kerajaan yang kokoh. I surrender all. Ya, bahkan Daud menurunkan Mesias. Itulah janji yang abadi itu. Supaya kita tahu lagi, supaya kita sadar lagi bahwa Allah dari setiap generasi adalah Allah yang sama, yang tetap memberikan perjanjiannya kepada kita. Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya bahwa Dia akan hadir menyertai hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Itu dikatakan, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Itulah Allah kita, Allah yang peduli, Allah yang hidup, Allah yang setia pada perjanjian. Kalau demikian, apa yang hendak kita lakukan? Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan di dalam pemahaman-pemahaman seperti ini? Bukan lagi pemahaman-pemahaman saja yang berhenti di situ, tapi kemudian kalau harusnya kita menghidupi pemahaman-pemahaman itu. Dan memang sedemikianlah kita harusnya hidup. Maka dikatakan bagian ketiga dari poin yang saya sampaikan adalah temuilah Allah sekarang. Berjumpalah dengan Allah sekarang juga. Sekarang juga kita harus berjumpa dengan Allah. Bukan selesai dari dunia ini ya,
Ada Jepang do tibanan bukan. Berjumpalah dengan Allah. Itulah yang dikatakan ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu. Dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagumkan engkau. Ayat 6-nya menjadi poin inti. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Apa ini maksudnya? Apakah ada saat-saat di mana Allah tidak berkenan ditemui? Apakah ada saat-saat di mana kita tidak bisa berseru kepada Allah karena Allah jauh? Allah tidak datang, tidak hadir bersama dengan kita. Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita. Allah selalu memberikan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan lain di dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya katakan ketika kita bisa membaca bagian firman Tuhan ini, ketika Alkitab kita ini masih ada di tangan kita sampai saat ini, maka Allah ingin kita tahu hal itu. Tidak berhenti ketika zaman umat itu mendengarkan pesannya. Tungguilah, datanglah kepada Allah seperti engkau ingin menemui kekasih. Kau betapa menggebu-gebunya di dalam dirimu, begitu ya. Ketika orang yang pertama sekali mungkin jatuh cinta, atau orang-orang yang lagi berbunga-bunga, pasti dia tahu ada kerinduan supaya kami berjumpa hari ini. Ada kerinduan supaya apa lagi yang mau kami ceritakan, apa lagi yang mau kami kisahkan, apa lagi yang mau kami sharingkan, apa lagi yang mau disampaikan sama aku yang tunggu-tunggu, apa lagi yang mau Allah sampaikan kepada kita di dalam perjalanan hidup ini lewat doa-doa pribadi kita. Temuilah Allah lewat doa-doa pribadi. Temuilah Allah lewat kehidupan membaca firman. Temuilah Allah lewat setiap waktu yang kita miliki. Jangan hanya ya misalnya itu pun udah bagus ya. Misalnya sudah diaturkan jadwal ibadah apa segala macam, kita datang, itu pun sudah bagus. Tapi lebih dari situ, di dalam pengalaman-pengalaman pribadi kita, izinkan Tuhan berkarya, berkreasi di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa indahnya berjumpa dengan Allah, betapa indahnya bertemu dengan Dia. Ya, jangan harapkan bertemu muka dengan muka ya. Selesai kita dari dunia. Ya, itulah. Tapi ya kalau Tuhan menyatakan juga, sedangkan Musa tidak bisa melihat mukanya secara langsung ya, masih melihat lewat semak belukar yang terbakar. Tapi berjumpalah dengan Allah di dalam kasih-Nya yang terus kita rasakan. Berjumpalah dengan Allah di dalam pergumulan. Berjumpalah dengan Allah di dalam tidak mengertinya kau siapa Allah itu. Jangan hanya pikir aku harus mengerti dulu Allah baru berjumpa. Hal yang paling menarik adalah ketika kau tidak mengerti, disitulah pemahaman tertinggi tentang siapa Allah. Kau tidak mengerti menggambarkan betapa luar biasanya Allah dalam hidupmu. Kalau kau bisa gambarkan seluruhnya itu, saya hampir ragu. Tapi ketika kau makin tidak memahami, makin kurang, makin merasa ingin tahu terus, makin merasa ingin berjumpa karena ada hal-hal yang kurang jelas, berjumpalah dengannya di dalam keseharian pribadi, lepas pribadi. Karena di dalam perjumpaan itu Allah sendiri yang akan menunjukkan, menyatakan dirinya, bukan dosen-dosen, bukan mata kuliah, bukan IP, bukan apapun yang bisa kita banggakan. Tetapi perjumpaan pribadi kita dengan Allah, Dialah Allah sendiri yang menyatakannya kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sadar siapa diri kita,
yang sadar dan mau tahu siapa Allah kita, dan kita ingin berjumpa dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau hingga pada saat ini kami masih merasakan kasih-Mu. Kalau kami bisa memandang Danau Toba yang indah itu, kami bisa memandang teman-teman kami, itu pun Engkau sedang menyatakan siapa Allah yang bekerja. Engkau sedang mengatakan, lihat siapa Allah yang sedang mengerjakan hal-hal, setiap hal di dunia ini. Ketika kami merasakan bahwa dunia sedang sulit, Allah pun sedang menjelaskan siapa dirinya. Allah pun sedang menjelaskan di dalam pribadi kami lepas pribadi Tuhan, di dalam ketidakpahaman kami, di dalam kesulitan yang kami alami, pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu tidak tahu apa pergumulan kami pribadi lepas pribadi, pergumulan kami tengah-tengah keluarga kami Tuhan, pergumulan kami tentang masa depan kami, pergumulan kami tentang studi kami, tentang apapun pelayanan kami Tuhan. Setiap hal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, berkenanlah Engkau Tuhan menemui kami dalam pribadi kami masing-masing. Pengetahuan-pengetahuan yang hebat tidak akan pernah menggantikan perjumpaan kami hari demi hari dengan Allah. Tuhan, tolong kami Bapa di dalam masa-masa yang sulit ini. Mungkin keluarga kami Tuhan, keadaan ekonominya sedang terpuruk. Mungkin keluarga kami kehilangan pekerjaan. Mungkin keluarga kami butuh pertolongan banyak hal Tuhan. Bahkan dunia ini mutlak membutuhkan pertolongan-Mu Bapa. Kami tidak tahu di mana jawabnya Tuhan, tapi kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu di saat ini. Engkau mengajarkan kami setiap situasi, apapun itu, kegagalan kami, kebodohan kami, ketidakpahaman kami sekalipun, Engkau sudah mengajarkan siapa diri-Mu Bapa. Tuhan, tolonglah kami pribadi lepas pribadi, supaya bukan saja kami terus-menerus makin menimbun banyaknya pengetahuan teologi yang rohani, tapi kami tidak pernah berjumpa dengan Allah. Tolonglah kami Bapa, di dalam keberdosaan kami, dosa-dosa kami Tuhan, Terkadang dalam kami mau saya pribadi, serahkan, kami mau gantungkan diri saya sendiri. kepada Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Kami sedang kehausan saat ini, Berada dalam kami sedang kelaparan, kehilangan segala kami tidak tahu siapa yang bisa memberikan bekal lagi harta, dahaga kami supaya kami tidak haus, tahta, supaya kami tidak lapar. dan tidak ada Dan kami satupun bersyukur akan orang firman, yang Engkau memiliki dunia ini, di saat itu Engkau memiliki alam semesta, rendah dalam hidup saya. Engkau peduli siapa kami. Satu pertanyaan besar akan Tolonglah kami Bapa di dalam apakah masih kesederhanaan kami, supaya kami beranjak dan meninggalkan berharap pada semuanya, satu kekuatan supaya kami datang kepadamu, menemui Engkau di dalam ketidakterbatasan-Mu, di dalam keagungan-Mu Tuhan. surrender. Engkau mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan, itu seruan kami ingin berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Ibadah kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau bekerja atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.